Musyawarah Wilayah Pertama HIPKA Sulawesi Tenggara. Pertama, saya senang sekali bisa berkumpul bersama abang-abang, bersama Ayunda, kawan-kawan sekalian, para alumni HMI. Kedua, saya senang karena luar biasa tema kita hari ini, hari yang baik penghulu segala hari, yaitu bagaimana menumbuhkan organisasi HIPKA ini, mungkin juga kira tradisi semangat berusaha di kami, karena memang ada yang kurang di kita di HMI itu. Kalau kita mulai dari Basra, bahkan dulu ada Mapelcan, ya, masa perkenalan calon anggota sampai advance. Lalu yang ada di pikiran kita, bagaimana mau jadi politisi, mau jadi ASN, sedikit yang berpikir untuk berwirausaha. Saya tambahkan sedikit lagi yang ingin menjadi seperti Munir almarhum, ya. Banyak yang lupa bahwa Munir itu alumni HMI, almarhum. Nah, sekarang jarang sekali kita dapati alumni HMI seorang menjadi pengusaha yang mau menjadi Munir, yang mau memilih jalur perjuangan mengadvokasi rakyat. Bapak Ibu sekalian, padahal pada akhirnya di dunia ini kita yang menurut Francis Fukuyama dalam bukunya The End of History itu sudah dijelaskan bahwa dari pergulatan ideologi kapitalisme yang menjadi pemenang, di sekarang ini uang menjadi segalanya. Segalanya butuh uang. Soal politik, soal apa, saya kira saat ini dunia kita yang tadi saya katakan Fukuyama sudah sampaikan bahwa kapital, modal itu menjadi pemenang. Ya tentu tidak bisa kita munafik kalau saat ini semuanya memang butuh uang. Anda mau jadi gubernur, mau jadi wali kota, mau jadi anggota legislatif, walaupun Anda punya visi-visi yang baik, punya rekam jejak yang baik, tapi kalau Anda tidak punya uang, belum tentu Anda akan terpilih. Saya kira ini diakui atau tidak diakui menjadi tren politik kita, dan saya kira ini masih lama untuk bisa diubah, karena yang bisa mengubah ini hanya pendidikan politik, civic education dan voter education, yang semua itu butuh waktu yang lama. Makanya saya senang sekali lagi ketika ada inisiatif seperti ini. Mewakili presidium, saya mengucapkan selamat dan terima kasih atas inisiatif seperti ini. Daerah kita Sulawesi Tenggara ini adalah daerah yang sangat kaya. Misalnya di bidang tambang, kita adalah pemegang cadangan hipotetik 40% potensi nikel di Indonesia. Di bidang perikanan maupun di bidang sumber daya alam, sumber daya pertanian, perkebunan yang lain, luar biasa potensi kita. Tapi itu tidak koheren dengan kesejahteraan yang dirasakan oleh rakyat kita. Angka kemiskinan kita masih hampir 12%, kalau saya tidak salah 11,sekian%. Infrastruktur kita masih masuk dalam 10 besar provinsi yang paling rusak jalannya. Biaya logistik kita kemudian menjadi mahal, termasuk angka kemiskinan ketika di dan kabupaten kota itu justru tinggi di daerah-daerah yang punya potensi sumber daya alam maupun sumber daya pertanian perkebunan yang tinggi. Kemiskinan kita tertinggi saat ini kabupaten kota itu di Konawe Selatan. Kabupaten Konawe Selatan. Kabupaten yang sebenarnya punya potensi sumber daya alam maupun sumber daya yang lain yang sangat besar. Yang lebih ironis lagi, potensi sumber daya alam itu mayoritas dikelola oleh mereka-mereka yang berasal dari luar Sulawesi Tenggara. Bapak Ibu, waktu saya masih aktif menjadi pimpinan DPRD, saya pernah melakukan rapat dengan pendapat dengan Dinas ISDM Provinsi Sulawesi Tenggara. Dilaporkan kepada kami dari 300 lebih pemegang IUP di Provinsi Sulawesi Tenggara ini, hanya 2 yang berkantor di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara.
Yang dua itu saya cek, ternyata hanya satu di Citale dia. Saya sengaja cek setelah itu. Saya cek ternyata bohong, yang ada hanya satu. Nah, itu pun juga saya datang kantornya cukup. Itu artinya bahwa sumber daya alam kita ini, anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa ini, ternyata banyak dinikmati justru oleh bukan orang Sulawesi. Makanya ini yang harus menjadi konsen kita, kemiskinan, potensi dan lain sebagainya. Itu harus menjadi konsen kami, konsen HMI. Karena saya ingatkan lagi di ADMC kita, ya, tujuan HMI itu adalah terbinanya insan akademis pencipta pengabdi yang murahnya mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Saya sengaja ini ingatkan karena kadang-kadang kita lupa tujuan kita ini berHMI. Kita harus kita harus menjadi pencipta pengabdi. Pencipta pengabdi yang paling dekat dengan tujuan itu menjadi pengusaha. Iya, menjadi pengusaha. Kita membuka usaha, ya. Kita insya Allah kalau pengusaha itu kan tidak selalu jadi follower. Ya justru yang diikuti kan di situ. Dan kita HMI punya modal untuk itu. Karena HMI ini insya Allah bisa mengubah dunia. Satu saja syaratnya, kita harus berhenti berbicara satu sama lain. Karena kadang-kadang kita ini banyak di diskusi tapi sedikit di action. Nah, itu kalau kita banyak NATO, no action, on. Nah ini kelemahan kita. Itu kemudian hadir juga tamu-tamu kita. Saya memang ini salah satu keprihatinan kita. Ya, kadang-kadang minta maaf ini bukan saya saja ini, Pak Prabowo pun keluhkan kadang-kadang untuk dapat kredit kalau pengusaha pemula, pengusaha muda, apalagi pengusaha pribumi misalnya, ya, tambah ini kadang-kadang susah sekali dapat kreditnya. Tidak ada affirmative action, tidak ada perlindungan sementara atau perlakuan berlebihan sementara yang diberikan kepada pengusaha-pengusaha pemula misalnya. Ini yang saya kira ke depan harus kita ubah, karena bagaimanapun sekali lagi harusnya pengusaha-pengusaha pemula ini disupport. Saya kira ini yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi selamat Muslim pada pengurus daerah himpunan pengusaha kami Provinsi Sulawesi Tenggara.